Skuad terbaiknya saya yakin skuad yang ditampilkan oleh Coach John Hartman adalah skuad terbaik. Saint-Kitts and Nevis. Kemudian apakah ada peluang Elkan Bagot jadi starter, masuk starting 11? Ya, kalau saya lihat melawan Saint-Kitts Nevis ini kan tajuknya adalah friendly turnamen ya FIFA Series ini. Tapi apapun itu, ini jadi debut juga buat John Hartman. Pasti dia ingin memberikan first impression yang very good buat publik Indonesia pastinya. Dan apakah Indonesia akan bermain dengan skuad terbaiknya? Saya yakin skuad yang ditampilkan oleh Coach John Hartman adalah skuad terbaik. Mas Adit, kalau kita lihat apakah ada tim lapis 1, tim lapis 2 di tim nasional Indonesia saat ini? Nggak terlihat, Mas. Nggak terlihat. Susah. Apa karena bagus semua? Semuanya bagus. Betul. Tergantung skema yang diturunkan oleh Coach John Hartman kan pastinya yang bermain nantinya. Tapi apakah dia akan memberikan yang terbaik? Dia pasti akan memberikan yang terbaik. Jadi siapapun yang bermain di laga melawan Saint-Kitts Nevis di tanggal 27 nanti pastinya adalah skuad yang terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Dan apakah Elkan Bagot bermain? Tinggal kita nanti. Tapi kalau saya lihat peluang Elkan Bagot main sejak menit awal terbuka. Pokoknya pastinya Elkan Bagot akan bermain entah di laga pertama ataupun di laga kedua di antara pemenang Bulgaria lawan Salomon. Nah, Bung Labib ini selain sorotan datang ke pemain yang sudah dipilih oleh John Hartman untuk masuk skuad final, ini ada juga ke beberapa pemain yang akhirnya dicoret nih dari 41 nama. Itu ada nama-nama yang kayaknya di luar prediksi nih, kayak Ricky Kambuaya, Ezra Walian yang memang performanya lagi oke. Ini menurut Bung Labib gimana? Betul. Ya, 41 nama terus dikerucutin menjadi 23, berarti kan artinya ada 18 nama ya yang harus di kick sementara. Tapi menurut saya it's okay. Semuanya yang dipanggil oleh John Hartman menurut saya layak. Dan apakah 18 nama yang tersisa itu tidak layak? Enggak, mereka juga tetap layak. Tapi kan balik lagi, keputusan ada di pelatih tahu yang terbaik seperti apa. Bukan ini, ingat Mbak Yanti, ini masih tajuknya friendly turnamen, masih ada Hyundai Cup Mbak, masih ada FIFA ASEAN Cup, dan puncaknya nanti masih ada Piala Asia tahun 2027 nanti di Arab Saudi. Jadi masih banyak kesempatan untuk membela tim nasional Indonesia dalam 1 tahun ini. Ini akan menjadi tahun yang panjang dari Maret 2026 sampai Januari 2027. Jadi menurut saya John Hartman itu mengumpulkan 41 nama itu adalah national pool-nya Indonesia. Kan biasanya national pool tuh 41 sampai 50 nama, Mbak. Jadi artinya apa? Artinya John Hartman udah punya 50 nama yang siap bertarung membawa nama Indonesia. Jadi ketika John Hartman membawa, karena setiap kompetisi biasanya cuma 23 nama yang dibawa. Jadi siapapun yang dibawa, ya ini balik lagi ke John Hartman. Dia membutuhkan siapa dulu di skuadnya. Bukan berarti 18 nama yang tersisi ini tidak layak, enggak. Mereka layak juga, tapi kan masih ada kesempatan-kesempatan lain mereka membela tim nasional Indonesia. Bung Labib, nih gue juga penasaran nih. Jordi Amat kan di Persija akhir-akhir ini bermain di tengah nih. Betul. Apakah di timnas akan di posisi yang serupa? Ngelihat Jordi Amat ini kan tipe hybrid player ya. Memang sebenarnya sejak dia bermain untuk Rayo Vallecano, Espanyol, lalu beberapa klub Swansea juga di Liga Inggris, bahkan di Johor Darul Ta'zim di klub Malaysian Super League, dia tuh acap kali bermain di 2 posisi, Mas, center back dan juga DMF. Dan kemarin memang ketika Persija jelang berakhirnya putaran pertama dan di awal putaran kedua membutuhkan sosok DMF atau central midfielder, Jordi Amat ternyata bisa mengisi posisi itu dengan sangat baik. Dan bukan tidak mungkin Jordi Amat memang nampaknya disiapkan sebagai seorang DMF, melihat posisi center back yang cukup padat, Mas, cukup ramai, cukup berkualitas. Sepertinya memang cukup bijak jika John Hartman menaruh Jordi Amat sebagai seorang pemain yang mengisi posisi nomor 6 sih, Mas. Iya. Dari tadi kita udah bikin sedikit-sedikit nama-nama. Nah, gimana kalau kita minta Bung Labib bikin prediksi skuadnya nih? Kira-kira starting line up-nya gimana? Versi Bung Labib. Versi Bung Labib untuk melawan Saint-Kitts and Nevis. Dari mulai kiper, back, tengah, dan striker. Oke, saya pakai formasi 3-4-3 ya. Oke, boleh. 3-4-3 di bawah Mister saya pilih Emil Audero. Lalu saya 3 back sejajar, saya milih Justin Hapdar yang lagi perform banget sama klubnya Fortuna Sittard. Lalu saya memilih
Rizky Ridho dan juga Jay Izes, 3 back sejajar. Di lini tengah, back sayap kiri ini ada Dan James, tapi saya berharap Doni Tripamungkas mendapatkan kesempatan di posisi back sayap kiri. Posisi right wing back ada Sandy Walsh tentunya yang semakin menancapkan karirnya di Thai League One bersama klub besar Buriram United. 2 tengah mungkin Joey Pelupetsi dan juga Ivar Jenner. 3 di depan Jakob Ragnar oleh Romani. Oke, dari depan berarti oleh tetap ya. Dengan squad ini kira-kira prediksi skornya gimana nih Bung Labib? Kalau prediksi skor sebenarnya nggak usah terlalu jauh, 2-0, 3-1 itu sudah cukup baik. Yang penting Indonesia tampil memiliki karakter, gameplaynya cukup jelas, dan yang pasti solid di lini pertahanan. Nah, Bung Labib, ini juga yang lagi jadi sorotan selain laga FIFA Series, itu ada beberapa nama pemain keturunan yang kayaknya lagi dibidik juga sama John Hartman ya. Betul. Salah satunya Luke Vickery yang ini kayaknya bahkan kemarin ada pemain misterius langsung, ini janjian Luke Vickery nih. Menurut Bung Labib sendiri, perlu nggak sih sebenarnya Timnas Indonesia nambah pemain naturalisasi lagi nih? Sebenarnya sih dengan skuad yang sudah cukup banyak ini, seharusnya Indonesia punya bargaining yang cukup tinggi ya untuk saat ini menurut saya ya. Nggak perlu lagi untuk muluk-muluk mendatangkan beberapa nama, bahkan ada satu nama di Eredivisie, Denzel Berden ya. Itu juga coba didatangkan. Sebenarnya tinggal bagaimana kebutuhan tim nasional Indonesia aja sih. Kalau memang kebutuhannya butuh banget gitu, kayak ketika kita membutuhkan penyerang oleh Romani, lalu juga Mauro Zylstra gitu ya oke. Tapi kalau memang udah numpuk banget sih, for me pemain diaspora lihat-lihat dulu aja dulu menurut saya. Maksudnya kita lihat di FIFA Series apa memang butuh atau tidak gitu. Kalau memang butuh silakan, pemain diaspora ya berhak untuk membela tim nasional Indonesia. Tapi kalau memangnya kita punya national pool sedalam dan setebal ini ya, for me ya menurut saya udah cukup Indonesia dengan skuad yang saat ini dipilih oleh seorang John Hartman. 41 nama kemarin ya. Bung Labib, gue penasaran juga sih. Kita kan, gue pribadi tuh suka banget duetnya Joey sama Tom di tengah. Tapi mengingat umurnya sudah kepala 3, kedepannya nih nanti jangka panjangnya, apakah Nathan sama Ivar yang akan diproyeksikan sebagai pengganti keduanya? Ya, saat ini Joey Pelupetsi usianya 33 tahun ya. Betul. 31 tahun memang kalau untuk main di level timnas itu usia-usia udah menjelang pensiun tuh. Timnas ya, kita bicara timnas ya. Kita bicara timnas memang saya melihat Ivar Jenner ini menjadi salah satu proyeksi panjang ya, dengan usianya masih 22 tahun. Jelas karirnya Ivar masih sangat-sangat panjang untuk dia bounce back. Main di Eropa lagi apakah bisa? Bisa banget. Lalu kemudian apakah tandemnya saat ini Nathan juga bisa, apalagi Nathan juga di William Tilburg di tim Eerste Divisie juga banyak minute play. Jadi menurut saya untuk bicara regenerasi, Indonesia sudah cukup baik menyiapkan regenerasi untuk mengganti Tom Hai ataupun Joey Pelupetsi. Tapi untuk Tom Hai ini kan special case ya, ini pemain yang sangat menurut saya sangat cerdas, sangat pintar, sangat bagus. So untuk Joey Pelupetsi-nya sih masih yang aman. Cuma untuk Tom Hai kayaknya Indonesia perlu ngulik-ngulik lagi lah, mencari penggantinya Tom Hai. Kalau Joey Pelupetsi sih saya sih cukup percaya antara Ivar ataupun Nathan bisa menggantikan posisi Joey. Mungkin untuk Tom Hai sih yang harus dicari lebih dalam lagi. Apa kita harus manggil Ponario Astaman sama Firman Utina lagi? Kita harus legend lagi ya mereka ya. Legend lagi ya. Benar. Nah, Bung Labib, makasih banyak nih udah berbagi di Morning Zone informasi dan prediksi-prediksinya. Ntar tanggal 27 nonton nggak nih Bung Labib? Langsung ke GBK. Insya Allah nonton Mas Adit, Mbak Yanti. Wah, sampai ketemu di GBK hari Jumat nanti, Bung Habib. Atau nanti kita ngobrol lagi di Morning Zone, kita tanya pengamatannya Bung Labib kalau udah nonton langsung. Review after match-nya kita pengen tahu versi Bung Labib nanti. Oke, siap. Stay updated. Info terkini masih banyak. Jangan lupa subscribe, like, dan share YouTube official OKZone. Dan selengkapnya ada di okezone.com.